pelanggan, para pelaku bisnis seringkali mendatangi pasar dengan serangkaian event promosi di tempat-tempat yang strategis. Tentu saja tujuannya adalah menanamkan awareness kepada konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga akhirnya terbentuk persepsi atau image yang kuat terhadap produk atau jasa tersebut. Semuanya itu bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen. Mengingat betapa pentingnya loyalitas konsumen terhadap fluktuasi omset penjualan, maka langkah after sales harus tetap dijalankan. Layanan kepada pelanggan perlu dijalin agar tercipta hubungan yang kuat antara konsumen dan produk, sehingga konsumen terpacu untuk senantiasa membeli produk atau memakai jasa yang ditawarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative Eros. Kita ke Pak Handito. Pak Handito, jadi keberhasilan suatu bisnis ini tidak hanya sebatas pada menjual produk atau jasa saja. Ada memang faktor-faktor lain yang harus diperhatikan, begitu Pak? Iya, betul. Jadi tadi ada 7 dan 1 kan gitu. Jadi memang kalau kita bicara di bisnis itu, keberhasilan kita mengerjakan bisnis kita atau berkompetisi itu ukurannya memang ada banyak tadi. Ini mirip dengan kejadian kalau kita lagi check up di rumah sakit, bukan untuk sakit ya, untuk check up gitu, supaya tidak sakit kan gitu. Kalau kita lihat, yang disebut check up yang baik gimana? Ini ada pemeriksaan darah, pemeriksaan jantung, pemeriksaan macam-macam, kan banyak indikatornya tuh. Nah dari banyak indikator tadi semuanya harus baik. Kalau ada satu saja yang tidak baik, sudah disebut sakit kan gitu. Jadi artinya kalau kita bicara kompetisi bisnis, maka memang kita tidak boleh hanya mengejar sales saja. Makanya kalau ada yang perusahaan yang sampai udah banting harga, diskon terus gitu ya, kemudian yang penting dapat jualan di jangka pendek gitu. Ini bahaya juga, karena kalau nanti di jangka panjang tidak berhasil menjaga keberlanjutannya, ini malah sesuatu yang merugikan. Jadi kita perlu membuat keseimbangan antara mendapatkan penjualan jangka pendek dengan yang nanti di jangka panjang sampai loyalitas pelanggan tadi. Jadi penjualannya yang berkelanjutan ya Pak Handito. Iya, Oke, kita ke Diti. Diti, salah satu poin dari 7&1 Competitiveness Indicators adalah mengenai consumer awareness. Anda sendiri pernah tidak punya pengalaman ketika membeli produk, tidak tahu kemudian apa informasi dari produk tersebut, tapi kemudian hanya membeli saja, pernah tidak? Pernah gitu, karena pada saat kejadian itu berlangsung, yang menawarkan produk tersebut adalah salesman atau sales girl-nya. Mereka kemudian memberikan informasi tentang produk tersebut, walaupun mungkin produk tersebut sudah launching, saya tidak tahu kalau itu sudah dijual atau mungkin produk baru. Informasi yang diberikannya itu sangat persuasif, jadi saya tertarik untuk mencoba melihat dulu, kemudian diberikan informasi kembali, lalu akhirnya saya tertarik untuk membeli. Nah biasanya apalagi kalau misalnya ada suatu mall yang sedang mengadakan diskon besar-besaran gitu, apalagi ada buy one get one gitu, pasti tertarik lah, namanya juga perempuan ya, kita seperti itu. Saya tapi kalau ada yang buy one get one itu saya biasanya nggak pernah mau beli. Kenapa tuh Pak? Apalagi kalau ada yang promosi buy two get one, rugi ya, beli 2 kok dapat 1 kan gitu. beli 1 dapat 1 kan memang normal. Maksudnya tadi beli 1 dapat bonus 1 kali ya. Iya. Tapi dari pandangan Pak Handito sendiri bagaimana mengenai consumer awareness ini? Memang sepertinya di kalangan konsumen di tanah air memang sepertinya masih rendah ya Pak ya? Iya, memang ada begini. Kalau seringkali begini, apa perlu sih kita ini contoh pasang iklan gitu ya, sehingga membuat konsumen itu kenal gitu. Perlu nggak membuat agar konsumen itu punya awareness tinggi gitu? Apa sampai perlu sekian miliar hanya dikeluarin duit untuk pasang iklan seperti itu? Padahal kan belum tentu dia beli kan gitu. Nah pertanyaannya jadi berbalik, kalau konsumen kenal saja, punya awareness tinggi, tidak beli gitu, apalagi kalau tidak kenal kan gitu. Jadi artinya gini, kalau di bisnis itu memang untuk membuat konsumen beli itu kan perlu kita buat awareness-nya naik dulu ya, mendapat perhatian gitu. Kita perlu membuat konsumen itu memberi perhatian kepada produk kita, brand kita. Setelah mendapatkan perhatian, maka yang kedua nanti membuat tertarik, interestnya maju gitu. Setelah itu membuat dia kepengen beli gitu, dan akhirnya beli beneran. Jadi memang dalam pengelolaan bisnis kita perlu membuat agar awareness-nya terus meningkat. Dan awareness meningkat itu kan kemudian naik terus levelnya dari yang tadinya hanya kenal kalau dikasih tahu, sampai kemudian dia kenal tanpa dikasih tahu dia kenal gitu ya, sampai kenal yang saya sebutnya kenal sampai di ubun-ubun gitu, top of mind gitu. Begitu disebut satu jenis produk, merek itu yang keluar. Nah kita perlu membuat agar brand kita itu dikenal seperti itu.
Tapi dari 7-in-1 competitive indicators ini, apakah ada yang mesti diprioritaskan yang utama atau seperti apa, Pak? Ya, memang kalau kita bicara indikator 7-7-nya ini perlu ya. Tetapi begini, kalau kita sudah cek semuanya kan gitu, sama tadi kalau kita lagi ke rumah sakit di check up, semua indikator baik kecuali yang ini agak kurang, yang ini kurangnya banyak gitu. Maka perusahaan perlu memberi perhatian kepada yang kurang itu. Jadi kalaupun semuanya itu penting, tetapi dalam prakteknya nanti ketika perusahaan menyusun strategi bersaingnya, dia harus memberi perhatian mana yang kira-kira saya perlu tingkatkan lebih jauh. Dan ada industri-industri tertentu yang memang membutuhkan indikator yang tertentu juga. Contoh ya, kalau kita bicara tentang inilah industri televisi aja gitu kan. Sekarang ada Berita Satu, ada TV-TV yang lain kan gitu. Membuat konsumen itu ingat dan ingat yang positif itu menjadi sangat penting gitu. Ini di industri seperti ini. Tetapi untuk bisnis yang lain, katakan kalau kita bicara bisnis yang komoditi gitu, jualan beras gitu ya, atau jualan jagung gitu di pasar gitu, maka awareness kepada satu brand bukan menjadi pilihan yang utama, tetapi kemudian apakah produknya itu nanti baik dan ada enggak kan gitu. Ketersediaan di pasar menjadi penting. Jadi dalam hal-hal seperti ini maka perusahaan perlu punya satu pemahaman yang utuh kira-kira mana yang menjadi PR dia dan apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan di industri tersebut gitu. Oke, kita ke Diti. Diti, Anda sendiri kalau kemudian melihat produk tertentu, apa yang kemudian diperhatikan? Yang pasti kebutuhan dari saya dulu ya. Komposisi yang ada di dalam produk tersebut sudah mencukupi kebutuhan saya atau belum. Tapi mungkin saya juga mau nanya ke Pak Handito nih. Saya sering membeli barang-barang yang mungkin tidak terlalu dikenal di pasar tuh, tapi saya terus membeli. Seperti tadi kasus pada saat saya ditawari suatu produk yang awalnya tidak saya kenal gitu. Apakah ini ada yang namanya love at first sight dengan suatu produk atau bagaimana nih Pak? Iya, memang kalau kita belanja gitu ya, kan tidak selalu yang kita beli itu yang kita rencanakan ya. Jadi belanja itu tidak, oh saya mau ke mall, saya mau ngapain, seringkali kan cuma mau makan, mau jalan-jalan, tapi di sana ternyata ditawari seseorang atau promosi yang bagus gitu, itu membuat kita beli kan gitu. Jadi artinya begini, memang dalam proses pembelian konsumen itu ada yang merencanakan gitu, ada yang tidak merencanakan, dan itu tergantung produknya, tergantung barangnya dan juga tergantung orangnya gitu. Mungkin kalau buat Diti karena sering tergoda untuk belanja, dikasih gimmick sedikit belanja gitu. Saya juga termasuk yang suka belanja soalnya kan gitu ya. Jadi memang hal seperti ini perlu diperhatikan oleh perusahaan, oleh pemasar supaya dia bisa lebih mudah menjual produknya. Jadi itu yang psikologi konsumen seperti ini yang harus terus kita kelola gitu ya. Bukan kita permainkan, kita kelola sehingga kita bisa terus tidak hanya dibeli sekarang tapi dibeli berkelanjutan.